Kang Andri, Kang Irman siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pukul 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Selamat datang untuk para peserta yang hadir saat ini di acara Sukabumi Virtual Tour. Maksud diadakannya acara ini nggak lebih memang ingin membantu masyarakat, juga kita rekan-rekan yang bergiat atau berkegiatan di dalam kepariwisataan, baik itu banyak ya kalau udah kepariwisataan ada sejarahnya, kulinernya, dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini bisa sedikit membuka wawasan kita tentang kepariwisataan yang ada di Sukabumi, baik kota atau kabupaten. Ada sedikit video pembuka yang akan saya share. Ini video yang dari rekan-rekan, sebentar, hanya video pembuka biasa. Janganlah Facebook. Acara ini terselenggara karena memang ide dari kita rekan-rekan komunitas, Kang Rizal, saya juga dan yang lainnya merasa bahwa kita harus melakukan ini supaya tidak ketinggalan dengan daerah-daerah yang lain, gitu. Dan supaya kegiatan yang kita lakukan saat ini bisa terpublish dengan baik. Sebentar sambil saya bertugas di sini, host iya, moderator juga iya. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit keterlambatan dalam penerimaan member atau peserta. Kang Irman sudah siap? Siap, Kang Den. Oke. Swallow. Halo Kang Asep Hidayat, mantap. Sehat selalu ya. Sehat selalu buat orang tuanya yang saat ini sedang di rumah sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Siap Om Den, siap. Atau nuhun pisan. Teh Rizda juga ya. Semuanya kita mulai penjelajahan saat ini. Kelihatan layarnya? Bapak Ibu semua? Kelihatan. Oke. Kelihatan Om, kelihatan. Oke, ini peta tentang Sukabumi ya. Kota dan kabupaten. Ini yang kuning ini plot pemetaan. Jadi di Google Maps itu kita bisa bikin project. Nah, ini dia. Jadi project hari ini tentang Kota Sukabumi, tentang kabupaten, juga Ciletuh, Pelabuhan Ratu secara umum ya. Nanti di next event kita bisa lakukan lebih spesifik gitu. Kita tinggal di suatu wilayah yang memang sangat berlimpah ya, dengan sumber daya apapun, baik alam, baik perkebunan dan wisata-wisatanya sangat beragam ya. Kita diapit oleh 2 taman nasional, Gunung Halimun Salak dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, di mana kawasan ini merupakan sumber air untuk jutaan, mungkin lebih dari 12 juta orang yang hidup di Sukabumi, di Cianjur, di Bogor, Jakarta, Bekasi,
karena adanya kedua gunung inilah kita bisa menikmati air sampai saat ini. Mudah-mudahan bisa terjaga selamanya. Kemudian yang kita banggakan dari Sukabumi, selain memiliki sumber daya yang berlimpah, juga sejarahnya, ya, sejarah dari perjuangan, sejarah perkembangan bangsa Indonesia, sejarah tentang kebudayaan, gitu ya. Sukabumi itu sangat banyak sekali. Nanti Kang Irman bisa menjelaskan perihal ini semua dan dibantu oleh rekan-rekan yang lain. Di samping itu di akhir nanti sesi terakhir adalah saya menerangkan tentang Ciletuh Pelabuhan Ratu, di mana yang tahun depan itu April sampai Mei 2021 menurut jadwal akan mengikuti revalidasi yang pertama. Revalidasi itu adalah penilaian kembali atas progres yang sudah dilakukan di kawasan Ciletuh Pelabuhan Ratu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Untuk mengawali tentang perjalanan ini, kita klik Kota Pelabuhan Ratu, Kota Pelabuhan Ratu, itu salah. Kota Sukabumi. Kang Irman, siap? Siap, Kang Ded. Kang Irman kelihatan jelas? Kelihatan. Siap, mantap. Kita mulai perjalanan kita saat ini. Nah, berawal dari Sukabumi Fest. Apa itu Sukabumi Fest? Sukabumi Fest saya buat untuk mengakomodir semua kegiatan di kawasan kota dan kabupaten dalam media sosial khususnya. Di Sukabumi Fest ini dengan alamat Facebook SFest 1815, ini adalah kode tahun di mana nama Sukabumi ada, gitu ya. Kemudian disinilah kita berkegiatan dengan berbagai komunitas yang ada di wilayah kota dan kabupaten. Karena kalau berkomunitas itu kadang-kadang tidak ada ukuran jarak atau apapun ya. Selama kita bisa berkomunitas ya silakan lakukan hal yang memang bermanfaat untuk siapa. Ini Jalan Ciraden di mana Sukabumi Fest berada. Nah, inilah disinilah base camp kita. Kita menyebutnya base campnya tempat berkumpul, tempat ngobrol, tempat sharing dan sebagainya. Di sini di lantai 2, sementara lantai bawah saya siapkan untuk perpustakaan. Dan lantai 1 untuk perpustakaan, lantai 2 untuk kegiatan pribadi, yang rumah kayu ini untuk kegiatan komunitas, dan beberapa lantai 3 kamar untuk memang para pengunjung yang datang, ya, kayak sejenis homestay begitu. Selanjutnya, setelah itu Kang Irman silakan kita berkunjung. Biasanya kalau wisata saat ini kan di stasiun pas turun ya, di stasiun kereta api. Wah, kita harus kemana bingung nih, Kang Irman. Bisa menjelaskan sebentar tentang sejarah stasiun Sukabumi? Baik, Kang Dedi, untuk stasiun Sukabumi memang dibangun berkaitan dengan pembangunan jalan kereta api. Jalan kereta sendiri untuk di Sukabumi yang pertama itu dibangun hingga Cicurug dulu tuh, sekitar tahun 1981. Tapi pembangunan stasiun ini memang sudah berjalan pada masa pembangunan awal kereta api dari Bogor ke Cicurug. Jadi sudah ada persiapan. Tahun 1881 itu ada berita mengenai persiapan bangunan. Jadi pertama balok kayu dikumpulkan di situ, kemudian awalnya dibebaskan tanahnya karena dulu ini daerah sini daerah selatannya pasar, Kang Ded ya. Ya. Jadi situ tempat berkumpul orang-orang, makanya banyak ada sekarang namanya daerah Par itu dulu pemukimannya di sini, kemudian diarahkan ke selatan tuh. Oh iya, siap. Ini dalam perkembangannya stasiun kereta ini
menempati posisi pentingkah? Apa memang hanya sekedar untuk transportasi biasa? Sangat penting, Kang Ded, karena pertama memang di situ tempat pengiriman atau distribusi material, terutama material-material waktu itu ya, kopi dan sebagainya itu dari beberapa area sekitar Gunung Patang. Sekarang umur stasiun kira-kira berapa tahun? Kalau dibangun 1881 diresmikan 1882, sekarang sudah 2020. Ya, berarti sudah 100 berapa tuh, Om Ded? 100 gitu tahun lah gitu ya. Pokoknya di atas 100 tahun lah gitu ya. Sudah wajib memang dilindungi lah bahwa ini merupakan bangunan cagar. Kan ini sudah terdaftar juga ya. Terinventarisir. Tinggal ditetapkan aja, Mbak Kang Ded. Dengan adanya Perda nanti insya Allah bisa ditetapkan ke depannya. Sip. Kata saya baru tahu kemarin Perda tentang cagar budaya di Kota Sukabumi sudah diketok palu dan disahkan. Sudah, mudah-mudahan poin-poin dari Perda tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Juga masyarakat tentunya. Betul. Siap, Kang Ded. Kita next ke yang lain. Oh, ternyata dari atas seperti ini ya. Banyak pasar ini PR dari Pemda kita supaya lebih rapi untuk menata ini. Betul, harus Kang Ded, karena ini harusnya menjadi semacam etalase kota ini. Ketika orang jadi pas keluar stasiun, ya harus diberikan harus etalase rapi, ya. Harus gitu ya. Oke, next. Biasanya orang yang ada juga yang memang selain naik kereta, ada juga yang ingin naik ini Kang Irman, bis dan kendaraan. Nah, ini terminal KAH. Gimana sejarahnya terminal? Sejarahnya ini kan dengan ring road di selatan ya. Ada jalan lingkar selatan yang memang ketika itu membutuhkan satu akses, karena kenapa harus di selatan? Mengingat perkembangan sudah berubah, Kang. Jadi kalau dulu itu di barat dan timur sebagai etalase, sekarang selatan lebih penting karena ini sebetulnya masyarakat yang banyak berbelanja ke Sukabumi justru dari selatan. Oh ya. Sebagainya, sehingga harus memang dibangun di situ. Betulan namanya sendiri kan sebagai salah satu nama pejuang di kita ya, Kiai Haji Ahmad Basri. Iya. Ini di dalamnya ini diabadikan ya menjadi nama terminal tipe A. Tipe A itu berarti pengelolaannya oleh pusat ya? Betul, Kang Ded. Oke. Iya. Oke, siap. Itu kan sudah berdekatan dengan imigrasi sebagai. Jadi mudah-mudahan perkembangan ke depan ada rencana perubahan bahwa pusat administrasi akan lebih ke arah selatan. Kemudian di pusat kota nanti ke heritage ya, kayak balai kota itu mungkin jadi museum gitu. Nanti balai kota pindah ke daerah Salakaso dan sebagainya. Oke, ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dengan seiringnya pembangunan, Pemda kita juga bisa lebih giat trayek-trayek angkot ke sini, angkutan supaya bisa terjangkau oleh masyarakat gitu. Betul. Nah, setelah dua akses hub itu ya, stasiun kereta dan terminal, biasanya kalau misalkan yang dari kereta nih, dalam list saya yang paling terdekat dulu. Baik, ya. Nah, ini dia. Ini pusat pecinannya Kota Sukabumi ya. Betul. Orang mengenal ini sih pusat perdagangan lama, ramainya di sini dulu ya Kang Irman. Betul. Jadi kalau dulu ramai itu sekitar Jalan Raya sama Jalan Tuan. Oke. Sekitar Vihara sebetulnya dulu masih pesawahan, tapi kemudian tahun 1910-an itu mulai 1911 didirikan kelenteng. Nah, sesudah adanya kelenteng seperti biasa masyarakat Tionghoa biasanya mulai berkumpul di sekitar kelenteng. Oh. Ini Vihara sudah lebih dari 100 tahun juga katanya ya? Sudah lebih dari 100 tahun. Ya. Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah beberapa komunitas ikut merayakan 100 tahun kelenteng tertua di Indonesia. Ya, jadi dulu jalan
kiri yang ke Pejagalan itu belum ada, Kang Ded. Jadi oh iya. pelatarannya, kalau lihat sebelah kiri yang suka ada wayang, itu kan tempat yang ini ya. Ya, ini masih pelataran apa kelenteng dulunya. Oh, dulu teh pelataran ini Pihara. Betul, karena dibangun akhirnya jadi terpisah gitu. Nah, atunya eta nu nyieun jalan teh jadi kapotong karunya. Nah, seperti itu Kang Den. Nah, sejarah tentang pecinan ini kalau di sini kan suka mangkal nih roti-roti khas Sukabumi teh roti apa? Oi Chiangli ya. Di sini. Kemudian jangan lupa kalau ke Odeon beli kangkung. Nah, jadi kangkung top itu di sini. Tahun 1930-an orang-orang kalau ada cap gomeh di Sukabumi besar-besar itu rata-rata pada pesan kangkung, Kang Den. Kenapa kangkung dari Sukabumi selalu enak? Katanya ditanamnya di ini bukan di darat tapi di air ya. Di rawa ya. Wah gitu. Jadi enak rasanya ya, gitu. Saya sering mendengar chef-chef dari Jakarta juga ini aneh kangkung Sukabumi itu kalau dimasak khususnya dari Odeon itu tidak layu, tidak naon, warnanya itu tidak berubah dan dia tetap garing gitu. Itu kehebatannya kangkung dari Sukabumi. Iya. Perkembangannya yang memang sangat signifikan di sini ya. Dari mulai dulu di depan ini ada lapang Danalaga ya. Nah, Danalaga betul itu tempat sepak bola apa. Itu dibangun tahun 1943 zaman Jepang, Kang Den. Itu disebut Nada dulu namanya. Itu juga tempat para pegulat kita kayak UFC. Jadi dulu ada dari Sukabumi itu yang terkenal yang sekarang jadi nama gang ya. Oke. Nah, itu juga petarung zaman dulu gitu. Nah, dari Pihara yang paling dekat inilah sekarang kita ke Museum Pegadaian. Museum Pegadaian nih. Pegadaian karena ini museum pemerintah pertama di Indonesia. Irman, ini pandangan Museum Pegadaian kok jadi tempat parkir begini? Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena dibangun dengan material yang ternyata modern itu, Kang Den. Jadi ini tidak boleh harusnya nih. Ya, kita harus kirim surat juga saran dari kita. Apalagi Pemda Kota Sukabumi kan sudah punya Perda Cagar Budaya ya. Bahwa hal ini mudah-mudahan bisa di secara estetika lah. Masa nanti ada pengunjung datang, lah kok Museum Pegadaian jadi tempat parkir begini gitu ya. Betul. Nanti malu dilihat orang gitu. Termasuk juga isinya Kang Den. Nih, dulu mah nggak ada ya? Nah, iya nggak ada. Ini lagi nongkrongnya ada. Anaknya putranya Kang Irman. Nih di dalamnya begini. Oh iya. Jadi yang disayangkan ada, nah ini kayak sepeda ini tinggal berapa? Kang Den dulu katanya sekitar 40, sisanya entah kemana ya. Aduh, kemana sepeda teh piraku dilelang namanya. Justru itu Kang Den. Oh iya. Nah, cuma memang uniknya ini kan, apa nih? Oh, Pegadaian. Dulu bangunnya seperti ini ya? Betul, seperti itu. Oh, siap. Dan ini tertua negeri ya, karena kalau Pegadaian swasta di Batavia sudah ada sebetulnya. Iya. Yang negeri pertama kali didirikan di Sukabumi karena satu banyaknya para pekebun di mana orang-orang kaya di Sukabumi banyak. Oke. Yang katanya konon ada kisah unik nih Kang Ded. Ini berkaitan dengan kebiasaan pacuan kuda. Oh iya. Pacuan kuda itu mereka suka bertaruh kan? Oh iya benar. Bertaruhnya biasa uang, barang dan sebagainya. Ujung-ujungnya bertaruh istrinya masing-masing Kang Ded. Berjudai itu temernya. Sehingga akhirnya dipikirkan sudah tidak baik kita mendirikan sebuah pegadaian sehingga pada akhirnya mereka bisa menggadaikan barangnya untuk melakukan seperti itu. Siap. Selanjutnya kita jalan-jalan ke ini dia yang paling unik. Kenapa dibilang paling unik? Paling unik karena udah ini. Yang 6. Nah, Sukabumi Regency Hall. Ini ada yang merubah namanya Geduka saya. Ini adalah halaman pendopo kabupaten. Betul. Secara pemerintahan
inilah bangunan, salah satu bangunan pemerintah kabupaten yang ada di wilayah administrasi Kota Sukabumi. Betul. Begitu unik. Kenapa itu terjadi, Kang Irman? Ya, karena pertama kan yang pertama kali disahkan sebagai administrasi pemerintahan adalah kabupaten, ya. Ya. Jadi bukan kabupaten sebetulnya, Kang Ded, kita belum kabupaten saat itu, tapi Afdeling. Ya, pendopo itu adalah rumah asisten residen atau kepala Afdeling saat itu. Sementara dari pribumi wakilnya adalah patih, ya, bukan asisten residen. Nah, ketika Afdeling pertama didirikan, dibangunlah itu bangunan di situ, termasuk nantinya berkaitan dengan alun-alun, Masjid Agung dan sebagainya. Selepas Afdeling didirikan, barulah muncul kota, ya. Tahun 1914 itu pun bukan di bawah Sukabumi, tapi di bawah Cianjur. Karena Sukabumi baru selevel Afdeling. Oke. Nah, jadi saat itu pun sebetulnya hampir sama. Ketika didirikan kota di situ, patih asisten residen masih ada di situ. Jadi masih campur aduk waktu itu. Ketika didirikan tahun 1921 menjadi Regenskap atau Kabupaten Sukabumi, mulai Bupati Sukabumi tinggal di sini, di pendopo itu. Jadi tetap berdampingan dengan balai kota yang sudah didirikan tahun 1930 itu tetap berdampingan. Nah, tapi memang bisa terjadi seperti itu karena memang ini satu kota bersama. Jadi satu kota Afdeling, ibu kota kabupaten, kemudian ibu kota-kota, dan pernah menjadi ibu kota provinsi West Priangan Barat. Memang di situ udah banyak ini ya, bercampur aduk di situ. Berbagai macam lah. Betul. Ini tampilan foto 360 yang saya buat dulu. Ini ada adik saya. Ini ada almarhum ayah saya, juga polisi gitu ya. Ini tampilan apa tampilan dari hall? Ini namanya kita sebut apa ya? Lobby kah? Halaman utama pendopo? Iya, itu ya teras pendopo. Ini mengalami perubahan yang saya tahu ini tidak seperti ini ya sekarang. Dulu mah yang masih ubin teras ya. Betul. Kang Irman. Ini sejak perubahan pernah terjadi gempa, Kang Ded. Jadi bagian sempat roboh juga awalnya. Dan kesini-sini ada perubahan kalau kita lihat dari foto lama dengan foto sekarang. Kan ada ciri khas. Ini kan jenis-jenis tipikal Indies Empire ya, tipikal bangunan zaman dulu ya. Nah itu masih terlihat lah dari jendela dan sebagainya. Tapi secara memang ini sudah berubah. Kalau dulu halamannya luas ke depan tanpa pagar, Kang Ded. Ada pagar, nggak salah ya. Jadi kalau mau lihat alun-alun tuh kelihatan banget terbuka gitu. Oke, kita lanjut setelah kita membicarakan kabupaten, kita langsung ke gedung wali kota kita. Jelaskan? Betul. Ini ada foto lamanya nih juga. Kapan ini dibangun? Ini tahun 1930-an ya, 1930 itu di 1933 itu diresmikan kalau nggak salah. Jadi ini memang sudah ke gaya-gaya Art Deco, gaya baru zaman Hindia Belanda ini, Kang Den. Kayak julang ngapak, kemudian bawahnya Art Deco. Nah ini uniknya dulu kita kota itu tidak punya kantor wali kota. Di mana dulu pemerintahan mereka? Jadi pada awal-awalnya itu sekretaris masih pinjam di daerah sekitar selatan itu, daerah yang sekarang jadi ini di Bank Mandiri. Karena jadi berpindah-pindah, kemudian menyewa di tempat ini yang sekarang jadi balai kota, itu sebuah rumah setengah badan. Yang ingin saya tanyakan sama Kang Irman, kemana jam ini yang di depan gedung sekarang? Jam ini yaitu dari foto tahun 1966 saya lihat masih ada, bahkan 1970 masih ada. Sesudahnya kemudian entah kemana, kemungkinan saat ada rehab. Sigana di gudang eta tehnya aya nu ngampihan. Gudang atau diambil sama pemborong. Coba cek pemborongnya Kang Aris lah.
ada tahun 2018 kalau tidak salah, ini ada rehab terakhir di mana atasnya yang Julangaprak ini ada tim berat seberat berapa kilo mungkin Kang Ded yang di atas itu. Ternyata sekarang ketika berubah, coba lihat timahnya udah nggak ada itu. Si timahnya hilang. Nah itu juga salah satu kehilangan yang lumayan juga gitu maksudnya. Termasuk tehel-tehel juga sudah banyak berubah sebetulnya. Tapi konstruksi memang masih bertahan. Seperti itu. Jadi dulu saya lanjut dulu ketika pertama wali kota dan sebagainya di tempat ini hanya berupa bangunan setengah badan dengan bilik ke atasnya. Yang dipunyai oleh Li Ektong, pengusaha yang tinggal yang sekarang di Jalan PGRI, dulu disebut Gang Li Ektong ya, Gang Ektong. Nah, kemudian dibeli oleh pemerintah dan dibangun. Dibantu oleh beberapa pihak Kang Ded, termasuk kayak lampu-lampu ini dari perusahaan, ada juga dulu perunggu lambang Sukabumi saat itu juga ada beberapa dibantu beberapa pihak seperti itu. Sebentar, saya ulang lagi share-nya. Jadi ada yang share yang coret-coret ya? Oh iya. Nah, gejala coret-coret ini sepintas saya kasih tahu terjadi juga pada saat webinar Wakil Presiden. Saya mudah-mudahan tidak ada yang masuk atau hack atau ke sini ya, memang tidak ada. Ya mudah-mudahan saja. Kang Irman di foto yang dulu kok di sini ada ini ya, lonceng kah di atas tuh? Maaf. Enggak ada Om, bukan itu Om. Apa itu ya? Kayak bagian dari pohon kayaknya apa ya? Di atas tuh siga lonceng bel gitu ya. Ini di depan logo Sukabumi yang lama ya? Yang lama, yang itu pakai perunggu itu Om Ded. Oh iya teh. Oh ya. Harus dicari lagi di logo kemananya. Sip lah. Kita pembahas ini nanti lebih detail ya. Sukabumi itu Jalan Dapuran Kipare. Selanjutnya kita, dari wali kota. Iya Pak. Nah, daerahnya yaitu kan rumah sakit. Rumah sakit. Rumah sakit Bunut nih. Nah, apa yang bisa diceritakan di rumah sakit Bunut ini? Ya, rumah sakit Bunut itu daerah Bunut, nama tempatnya Bunut sehingga disebut rumah sakit Bunut. Cuma uniknya ini kan rumah sakit awal yang jadi tujuan dari Cianjur dan sebagainya yang dibangun oleh pemerintah kota. Jadi namanya Gemeente Ziekenhuis. Sayangnya karena kota waktu itu kurang dana untuk pengurusan, dijual kepada misi Kristen. Ya, misionaris. Dan disebut ini Lidwina. Jadi namanya. Di sebelah ini kan Santa Lidwina kan masih ada ya? Mana Om? Nih, kesusteran itu kan masih ada. Ya, kesusterannya cuma rumah sakitnya sudah dibeli oleh pemerintah Kang Ded. Oh, saat itu. Jadi tahun 1945 kan waktu itu diambil alih oleh masyarakat, ketika Belanda masuk dikembalikan lagi ke pihak Lidwina. Tapi sampai tahun 70-an itu masih disebut Lidwina juga kalau kita lihat sertifikat kelahiran dan sebagainya seperti itu. Cuma sekarang sudah menjadi rumah sakit Bunut. Nah, ini ada postingan Kang Irman nih, tahun 2018. Ya, yang lamanya memang. Sebentar, ada member yang baru masuk, mohon di-mute suaranya. Ini tampilan rumah sakit Samsudin dulu, Bunut? Betul, seperti itu awalnya. Jadi bangunan temboknya kan ada terlihat tulangan-tulangan, Kang Ded. Ya. Seperti bangunan yang di ini Telkom. Ya. Oh iya, benar-benar. Iya. Sebutnya katanya sistem tembok gebyok yang dirancang oleh kalau nggak salah. Stop. Nanti pembahasannya pada next event. Biar lebih asik ya. Oke, siap. Dan yang saya tahu rumah sakit Bunut kita, nama Bunut itu dari nama pohon ya?
pohon bunut yang pohon ada bunut ya. Oke, siap. Nanti next. Kita stop share dulu sebentar. Ada yang iseng. Kita share lagi. Bentar. Dari rumah sakit ke, nah ini Education Established Officer. Ini data-data ini saya dapatkan dari Google Earth, dari Google Map. Ternyata perubahan-perubahan nama ini juga menjadi sangat membingungkan ya. Kadang-kadang perubahan nama yang bersifat apa? Bahasa menjadi bingung saat kita pencarian data di internet gitu. Oh iya. Secapa apa yang bisa ceritakan Kang Irman tentang secapa? Secapa itu dulu memang sekolah polisi Kang Ded, cuma memang kaitan dengan sejarah polisi. I'm a fag. Put in your mask on, strap on, try to run, he ain't get that far. Ada yang itu ya member, nanti saya remove siapa ya? Put in your mask on, strap on, try to run, he ain't get that far. Bitch, bro, try. Sebentar, ada suara. Kang Irman gimana? Kang Irman ada suara? Kang Irman hilang ya? Ada Kang Ded. Oke, siap. Sok silakan dilanjut. Secapa. Sejarah kepolisian, karena sekolah polisi kan awalnya ada di Bogor ya. Ya. Kemudian di Sukabumi itu baru namanya Gewapende Polisi pos atau markas polisi angkat bersenjata. Gimana Kang Irman? Coba di-unmute. Oke, Kang Ded. Jadi secapa terkait dengan sejarah kepolisian. Ya, pada awalnya itu ada di Bogor. Di sekolah polisi sekarang dulunya adalah markas markas polisi bersenjata, Gewapende namanya. Kemudian tahun 1914 itu dibangun, tapi memang tidak maksimal, sehingga akhirnya ada wacana untuk memindahkan dari Bogor ke Sukabumi. Oke. Kemudian dibangunlah tahun 1925, sementara yang polisi-polisi yang ada di situ dipindahkan ke Degung yang sekarang hancur bangunannya. Yang dihancurkan kemarin ya. Betul. Jadi memang hampir semua Kapolri itu lulusan dari sekolah polisi ini, kecuali yang kemarin itu yang sering jadi Mendagri, kecuali yang itu. Selain itu hampir semua memang lulusan Sukabumi, termasuk kepala sekolah Sukabumi sendiri menjadi Kapolri pertama. Oh iya. Ya. Jadi memang terkait dengan sejarah kepolisian dari awal sekolah polisi itu, Kang Ded. Oke. Nanti saya share lagi. Kelihatan gambarnya sekarang? Ya, kelihatan. Oke. Kita cek lagi. Dari sana dekat. Nah, ini dia yang paling heboh. Nah, ini rumah pengasingan Bung Hatta ya, Kang Ded ya. Pelangnya sudah dicabut, sayang sekali. Jadi di sini Bung Hatta sempat dibuang tidak lama sebetulnya, hanya sekitar 1,5 bulan. Tapi yang menjadi penting adalah 1,5 bulan ini menentukan. Jadi ada beberapa aktivis atau pejuang nasional juga datang ke sini seperti Amir Syarifuddin gitu ya. Dan Dr. Cipto dan sebagainya, yang akhirnya terjadi deal dengan Bung Hatta bahwa kalau misalnya Bung Hatta mau bekerja sama dengan catatan ada janji merdeka. Makanya kenapa ada PPUPKI, kenapa ada PPKI? Karena Jepang sudah berjanji ke Bung Hatta di rumah ini gitu dulunya. Oh gitu. Sip. Ini sekarang saya lihat itu ya. Dicabut nanti dengan adanya Perda mudah-mudahan ini bisa kembali ya dimunculkan lagi ya. Betul. Siap.
Sekarang, nah ini dia. Ternyata di Secapa itu ada museum polisi. Betul. Museum polisi. Ini foto Kang Irhas. Nih. Nih, rekan-rekan yang mau ke sini boleh, tapi harus rombongan dengan surat izin dari Kepala Setupa. Ini isi di dalam museum ya. Foto-foto sejarahnya, karena polisi juga ternyata Kang Ded waktu itu diperbantukan juga memberantas pemberontakan di DITI misalnya. Oke. Runcing. Jadi mereka juga ternyata ikut terlibat dalam operasi-operasi saat itu. Oke, kita dilanjut ke gedung yang ini yang kemarin dipakai acara Sukabumi Tempo dulu. Betul. Ini dulunya adalah gedung notaris Kang Ded. Notaris kota yang meninggal karena cek urang mah meureun ka ini usia berapa puluh tahun gedung ini? Ini sebenarnya dari 1889, udah lama, cuma ada beberapa perbaikan di 1910 kalau nggak salah. Jadi dulu ini bekas notaris awal Kang Ded sebelum ini jadi ya. Zaman dulu itu area kenotariatan itu dia hanya satu notaris di satu daerah, nggak boleh lebih. Iya. Ini dia acara Kang Irman Laburan Kipahari kemarin ya. Betul. Dulu ada lonceng di atas Kang Ded, sudah nggak ada loncengnya. Siap. Ini di sini juga tempat tinggal perenang Belanda Erika Terpstra. Pernah tinggal di sini karena ayahnya dulu guru sekolah polisi. Oke. Latihannya di sana gitu dan pernah meraih emas di Olimpiade Tokyo dulu. Dari sini jangan lupa sempatkan berkunjung ke Museum Barbeque Kipahare yang punya Kang Yudi. Ya. Nah, ini dia Kang Yudi. Kang Yudi online nggak ya? Kang Yudinya nggak ada sih ya. Jadi uniknya museum ini Kang Ded banyak peninggalan yang khusus berkaitan dengan Sukabumi, mulai dari arsip, barang gitu ya. Iya, siap. Jadi arsip milik ini RA Kosasih ada di sini saya lihat. Terus kayak perusahaan-perusahaan kayak Kesisian yang mendirikan. Lokasinya di perumahan Pesona Pangrango nih kalau mau ke sini. Betul. Bisa jalan-jalan. Kemudian next kita, ini dia sponsor kita hari ini, Lokat Mala. Mala ya. Batik, pengrajin batik Jepang. Uniknya batik kan ini mengangkat sejarah batik Sukabumi Kang Ded, karena dulu batik itu berkembang daerah Kadu Dampit sama daerah Jepang di Sukabumi. Oh iya. Ini kemudian diangkat kembali. Ini batik Jepang pernah dipakai itu juga ikatnya ya presiden kita saat ini. Betul. Jokowi. Oh, keren. Nah, lokasi batik ini juga berdekatan dengan bekas hotel zaman dulu Kang Ded. Oh iya, depannya ya. Yang pernah jadi sanatorium. Betul. Nah, ini dia. Ya. Nah, betul, ada cabang. Ini bekas hotel dulu. Bekas hotel Grand Selabatu namanya Kang. Jadi areanya sampai ke BP sekarang, sampai ke Dinas Kesehatan dulu areanya. Sekali ya. Ini tadi jadi apa? Ini sekarang jadi apa? Sekarang kayaknya rumah penduduk Kang Ded. Oh. Mudah-mudahan bisa dibeli pemerintah ya. Bisa jadiin lagi, wah tempat heritage cakep nih. Mantap ini. Oke. Setelah dari sini kita ke, ini dia. Apa yang bisa diceritakan oleh Kang Irman tentang Masjid Agung Sukabumi? Masjid ini bisa jadi tertua mungkin yang masih ada ya, walaupun fisiknya tidak yang lama, karena dalam salah satu buku saya membaca ini dulu hanyalah musola yang didirikan oleh Andres de Wilde. Andres Sofak Molanovski ini yang mendirikan. Kemudian menjadi Masjid Gunung Parang, distrik Gunung Parang. Dan akhirnya dijadikan masjid kabupaten Masjid Jami. Dan ini pola map sekarang dulu tidak seperti ini ya. Kalau kita lihat foto dulu itu antara masjid dan gereja itu seperti ada jalan di depan ya.
Ada, namanya Jalan Masjid, Kang Ded. Oh, yang ini nih, yang kecil ya. Nah, yang ini. Fungsi jalan itu buat upacara, Kang Ded. Jadi ke situ bawa, misalkan ada pengantin mau dirapat di situ bisa, termasuk bupati juga kalau mau di situ niat gitu ya. Oke, siap. Ini dulu pernah terjadi perdebatan antara apakah ini alun-alun, apakah ini taman. Bagaimana Kang Irman bisa menjelaskan tentang alun-alun Sukabumi? Jadi konsep alun-alun itu spiritual, Kang Ded. Alun-alun aslinya dari depan Masjid Agung hingga ke Lapang Merdeka dulunya. Nyambung ke sini? Nyambung dulunya. Ini jalan dulu nggak ada gedung ini kan? Udah dulunya. Jadi memang saat kebutuhan militer untuk parade baru dipecah tuh. Jadi alun-alun utara, alun-alun selatan. Oh iya. Sehingga ada gereja, ada apa itu pembangunan. Terus ada yang nanya juga, ini kan Lapang Merdeka nih. Iya betul. Kenapa disebut Lapang Merdeka? Itu tahun 1951, Kang Ded. Itu dinamai oleh Bung Karno sendiri. Oh. Dulu namanya Lapangan Victoria karena Bung Karno waktu itu ingin. Hotel Victoria itu ada di sini apa di seberang? Di sini yang Ayam Bogor ya. Oh, di sini. Ya, areanya luas Kang Ded, sampai ke Pitol, terus ke utara sampai ke ujung. Oke. Hotel Victoria ya. Hotel Victoria namanya. Siap. Nah, untuk rekan-rekan yang lain, kalau memang mencari informasi tentang yang barusan kita bahas, tinggal ketik aja di grup ini, di grup Sukabumi Heritage Victoria Hotel. Nah, nanti keluar informasi tentang hotel-hotel tersebut. Nih, Hotel Victoria, Jalan Victoria. Ini yang sekarang, ini Lapang Merdeka di sini ya? Dari atas tuh, Kang. Oh, dari Kimia Farma, dari bundaran itu. Bundaran, ya. Beneran. Ini Hotel Victoria juga nih. Ini seberangnya ini kan berarti ya, Lapang Merdeka. Siap. Jadi untuk rekan-rekan yang lain, yang peserta, karena ini multimedianya seperti ini, jadi dengan berbagai research dari mulai Facebook, Instagram, semuanya ada. Gitu. Dan kita mengambil map dari Google Map. Setelah itu nanti pembahasan yang lebih menarik di next event. Kemudian, nah sekarang kantor pos. Apa yang bisa Kang Irman cerita tentang kantor pos kita? Kantor pos dulu bekas rumah Patih, Kang Ded. Kantor pos itu? Ini itu kantor pos di situ. Seberangnya kantor asisten residen yang sekarang jadi pertokoan itu namanya. Nah, kantor pos ini pindahan karena awalnya berada di stasiun. Nah, jadi pindah ke kantor pos ini, satu lagi kantor Telkomnya pindah ke ini ya, kantor telegrafnya pindah ke Telkom sekarang. Nah, yang membangun kebetulan sama dengan yang bangun Capitol, Albert Albers. Jadi itu terkenal di Bandung. Ini dibuat hampir bersamaan ya waktunya, karena waktu beliau masih ada di Beningko namanya, sebuah perusahaan konsultan di Sukabumi saat itu. Ini bangunannya. Ini sayang bangunannya sekarang baru seperti ini kan? Ya, enggak, sebetulnya hampir sama karena dulu konstruksinya masih ada, cuma sempat di bumi hangus. Jadi dulu atapnya, tapi konstruksinya masih sama, Kang Ded. Cuma material lain sudah diganti kemungkinan. Jadi kemudian dulu kita loncat ke sini, Kang Irman. Nah, Capitol. Apa yang Kang Irman bisa ceritakan dengan Capitol ini? Nah, Capitol ini adalah gedung yang pernah menjadi gedung Societet juga. Jadi dari Societet juga sosialita lah. Sosialita lah yang pusat bergaul orang-orang asing, orang dulu mah. Pada awal pusatnya ada Gedung Juang, kemudian pindah ke sini sesudah dulu seperti ini ya. Betul, seperti itu. Dulu juga ada bioskopnya dulu juga, Kang Ded. Ada bioskop, ada tempat. Dulu memang ada bioskop. Ya, bioskop Capitol awal yang kemudian berubah jadi REK namanya. Oh iya. Itu dulu di situ juga tempat pertemuan. Ini disahkan oleh ini Rambonet sama anaknya ya, Nini namanya, Nini Rambonet. Siap. Oke. Next setelah ke Capitol, nah kita ke gereja Kristen Protestant Church. Nah, apa yang Kang Irman bisa ceritakan
Gereja Nah, yang ini sudah berumur 100 tahun. Ini ya, karena 1911 itu dibangun, Kang Den. Oh iya. Tahun lebih. Jadi dulunya terutama Kristen, ini kan Protestan, Kang Den. Ya. Kristen yang pertama gereja di Sukabumi justru Kristen Katolik, adanya di BBD itu. Oh iya, yang udah dirubah sekarang ya. Nah, Kristen Katolik awalnya mereka kadang-kadang bersembahyang di yang sekarang jadi balai kota, kadang di punya tempat yang pasti. Terus karena ada hibah dari Leneng saat itu, akhirnya didirikanlah gereja di situ. Dulu awalnya ini didominasi oleh orang Kristen, tapi dari golongan saudara Tionghoa. Makanya lihat ininya, Kang Ded, menaranya. Menaranya ada bekas tulisan Tionghoa timbul, tapi sekarang kayaknya udah dicat jadi nggak kelihatan. Oh gitu. Unik di sini ada loncengnya, yang loncengnya diproduksi sama persis dengan lonceng Notre Dame Paris di Prancis. Sama ya, 1911 ya? Bukan ininya, tapi produsennya. Ya pembuatnya. Nah di situ ditulis siap. 1914. Jadi nanti next event kita bahas lebih detail tentang tiap-tiap kawasan. Kemudian sekarang, nah, yang sekarang sudah berubah. Ada apa di sini? Kenapa di sini ada sumber air panas? Nah, oh iya. Sumber air panas ini Santasi ya, Kang Den? Ya. Santasi itu dari dulu. Ini kan saya dulu Taman Santa namanya ya. Entah. Ini sudah tercatat ketika ada kunjungan tahun 1817. Andres de Wilde dari seseorang dari Bogor sempat datang ke sini, katanya dulu ini sudah cukup modern, dibangun pipa-pipa juga kan, lihat untuk pemandian. Waktu itu teh. Kemudian ketika zaman berganti, kemudian berubah, ini hanya akhirnya tidak terpelihara sehingga jadi kubangan biasa aja, Kang Den. Oh iya. Mas Santa sendiri karena ini kan berdekatan dengan Kerkhof. Iya. Itu katanya banyak ada patung Santa di sana, dan orang kesurupan tuh yang pada mandi ke situ, disebutlah daerah Santa, namanya Lio Santa. Santa ya. Dari situ. Jadi ada ini mistisnya katanya dulu. Tapi sekarang udah aman kali ya, udah sararian di Bali kemana ya nama gini. Masih emon katanya situ kan. Tapi mudah-mudahan dengan seiring berjalannya pariwisata ya semua juga menggeliat nih. Betul. Kemudian dari sana, nah, Kipahare Museum, salah satunya oleh Kang Sandi itu ya, tahun berapa dulu teh Kipahare Museum? Itu 2016 itu pembentukan, pembuatan legalisasinya tahun 2017 ini. Jadi ini museum lebih ke arah kebudayaan ya, seni dan budaya. Budaya Kesundaan ya. Kan betul. Ini dalamnya. Oh iya. Kemudian ini oleh-oleh kalau ke Sukabumi ya, kayak mochi. Nanti saya percepat Kang itu ya, Kang Irman. Mangga. Mochi itu macam-macam. Ada mochi lampion, ada mochi 39, ada mochi Arjuna, ada bubur ayam bunut. Jangan lupa kalau ke Sukabumi. Bubur ayam bunutnya, ada bubur ayam Mang Apur, bubur ayam Pengkolan, bubur ayam segala bubur ayam. Nih, Kang Rizky ada nih di sini. Bubur ayam Pauza nih. Bubur ayam ini. Nah, segelintir tentang kota sudah dijelaskan oleh Kang Irman nih. Nanti misalkan ada yang bertanya, saran, sumbang untuk next event, silahkan di chat ya, silahkan kirim apa yang bisa kita lakukan untuk acara selanjutnya. Terima kasih Kang Irman atas pencerahannya. Nanti di lain waktu kita bikin sesi khusus sejarah kota dan kabupaten Sukabumi. Atur nuhun Kang Irman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya setelah di kota, nah kita mulai di kabupaten nih, kabupaten Teh Rizda ada nih. Teh Rizda bisa di-unmute. Nah, Teh Rizda itu dari, silakan memperkenalkan diri Teh Rizda.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ketua Tour Guide di Kabupaten Sukabumi atau Himpunan Pramuwisata Indonesia DPC Kabupaten Sukabumi. Oke. Hari ini kita mau jalan-jalan kemana, Kang? Kita kabupaten tadi, wilayah kota sudah. Nah, sekarang ke kabupaten. Yang pertama kali didatangi yang lagi happening. Tetet. Nah, situ gunung. Jeng-jeng-jeng gitu ya. Jeng-jeng, situ gunung. Apa yang bisa Teh Rizda ceritakan tentang situ gunung? Oke. Jadi saya sekilas situ gunung itu berada di wilayah Kecamatan Kadodampit. Berbatasan dengan Kota Sukabumi ya, yang terdekat dengan Kota Sukabumi. Jadi situ gunung awalnya terkenalnya di sana ada danau dari situ gunung. Itu berada di kawasan Taman Nasional ya, Kang ya? Ya, Taman Gede. Nah, yang unik di situ gunung itu ada satu legenda yang katanya kalau ke situ gunung pasangan itu putus, Kang. Oh, jangan. Jadi, ada satu legenda gitu. Tapi kalau yang sudah pernah mencoba ke sana, bisa jadi putusnya karena ditinggalin, Kang. Soalnya ada nanjak. Terus capek, eta teh can jajan. Udah capek ditinggalin gitu ya, emosi. Uduna jajan heula eta teh. Ya, itu salah satu dulu taman kawasan situ gunung ini dijadikan tempat rekreasi ya, Kang, oleh masyarakat di luar kabupaten maupun di dalam kabupaten termasuk Kota Sukabumi. Sekarang danaunya makin ini ya, Kang ya, makin sempit, beda dengan dulu. Ya, namun sampai hari ini lokasi itu masih dikunjungi, meskipun sekarang sudah mulai tergeser ya trennya oleh kawasan suspension bridge-nya. Oh, gitu. Ini ya lokasi di kawasan situ gunung. Sudah ada jembatan seperti itu, bisa rakitan ya, Kang ya, di situ gunung. Kita cek situ gunung Tempo dulu seperti apa. Silahkan. Ya, jadi situ gunung itu sendiri juga sangat ini ya, Kang, sangat mempunyai sejarah kepariwisataan ya, karena dulu mungkin untuk Kabupaten Sukabumi salah satu yang banyak tingkat kunjungan wisatawan adalah ke situ gunung. Oke. Ini foto zaman dulu yang dihasilkan oleh fotografer yang pada zamannya. Nah, sekarang mungkin karena pohon-pohonnya sudah besar, jadi foto view seperti ini tidak tampak seperti itu gitu. Next, kita jalan-jalan lagi ke suspensionnya, Kang? Oh iya, suspensionnya nanti suspensionnya. Nah, dia. Kita jalan-jalan ke suspension. Jadi di situ gunung itu di samping danau ada juga nah itu ya. Kita jalan-jalan ke sini. Nah. Sip. Oh, ini mah iya nya naon? Curug Sawer. Curug Sawer eta mata ieu. Sebelumnya. Nah. Curug Sawer deui mah. Jadi untuk teman-teman yang di luar kabupaten atau kota ya yang belum pernah berkunjung ke sini, ini ada suspension bridge dikelola oleh PT Pontis. Ini merupakan jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara dengan ketinggian 120 meter dan panjang sekitar 250 meter. Ini menjadi magnet untuk tingkat kunjungan di wilayah utara Kabupaten Sukabumi, karena untuk diketahui Sukabumi itu kabupaten ya, itu terdiri dari banyak macam ragam wisata. Di utara yang menjadi magnetnya sekarang ada situ gunung suspension bridge, kemudian untuk di selatan ada Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Kabupaten Sukabumi itu sendiri 47 kecamatan dengan luas kedua se-Jawa Bali setelah Banyuwangi. Nah, di daerah sekitar suspension bridge itu sebenarnya suspension bridge itu memotong ya, Kang ya, jalur lama sana ke sini nih. Curug
Sawer, ya. Asalnya ke sana yang ditunjukin. Kemudian untuk ke Curug Sawer sekarang bisa lewat Suspension Bridge. Oke, siap. Sekarang Suspension Bridge sudah dibuka untuk wilayah Kabupaten Sukabumi yang domisili di kabupaten. Ini di sekitar ini juga Situ Gunung ada glamping yang dihadirkan oleh PT-nya sendiri. Juga ada glamping dari Tanah Kita Rakata. Dan ada yang punya kita Saung Odi. Nih, Terisda belum kesini, nanti ngaliwet di sini ya. Sama Neng, itu lagi botram sama Duren. Jadi di samping wisata dengan level menengah ke atas, kita punya juga wisata level merakyat lah, backpacker ya. Jadi bisa dinikmati karena judul dari acara ini pariwisata untuk semua gitu. Next kita kemudian nah penangkaran ini Elang Jawa. Nah, sebenarnya ini salah satu yang menurut saya untuk Kabupaten Sukabumi ya memiliki sejarah tingkat tinggi gitu, Kang. Karena Elang Jawa itu sendiri merupakan cikal bakal dari lambang Garuda Pancasila ya, Kang ya. Betul. Jadi, nah museum konservasinya itu sendiri hari ini sedang dikembangkan. Iya. Di ini ya, Kang, di daerah di ini daerah namanya masih Kecamatan Kadudampit sih. Ya, di Los Beca. Blok Cimungkad namanya. Ya. Jadi ini yang terbarunya mungkin Rafflesia Hotel ya, Kang ya, karena masih keturunan. Rafflesia Hotel itu masih keturunan dari M.E.G. Bartels. Nih, M.E.G. Bartels ini makamnya, nisannya sebagai peneliti Elang Jawa. Gitu. Makanya dan ini harus jadi kebanggaan ya, Kang ya. Nama Elang Jawa ini ada namanya Bartels gitu. Ya. Ini museum. Jadi Elang Jawa harus jadi kebanggaan Kabupaten Sukabumi. Kenapa? Karena di logo bukan logo ya, simbolnya yang paling mendekati binatang atau hewan burung yang paling mendekati dengan lambang Garuda Pancasila itu adalah Elang Jawa. Ini gambarnya Bu Nina ya. Iya, Bu Nina di dari M.E.G. Bartels. Makam leluhurnya. Gitu. Next kita lanjutkan ke tadi kan udah ya Bartel, kemudian ke ini Kang Irman yang harus ini menjelaskan nih. Kang Irman masih online nggak? Kang Irman coba di unmute. Nah, ini bekas reruntuhan pabrik tekstil saat itu. Silakan dijelaskan setengah menit aja apa yang bisa Kang Irman jelaskan di sini. Itu pabrik tekstil terbesar, Kang Ded, karena dulu karyawannya 1.000 lebih. Itu dibangun tahun 1930-an oleh Hun Bok Chong. Itu pengusaha padi di sana yang juga raja tekstil, karena ada sekitar 3 sebetulnya pabrik Cibunar itu. Yang terkenal di sini dan terbesar. Tapi sayangnya ketika terjadi agresi militer Belanda ini dibakar, Kang Ded. Oh, sayang itu ya. Dibakar, padahal dulu ini sempat mensuplai pakaian untuk tentara Jepang dan pernah juga diorder oleh istananya Soekarta ya, Solo ya, kerajaan. Makanya sampai sekarang pun di daerah Cibunar itu menjadi pusat tekstil ya, dari mulai sutra di sana ulat sutra dan semuanya. Mungkin karena lokasinya juga mumpuni untuk itu gitu. Betul. Siap. Kita jalan-jalan lagi ke mana nih? Ini pusat oleh-oleh yang dekat dulu Cisaat lah. Jadi sehabis dari Situ Gunung teh jangan lupa ke Dekranasda ya, kerajinan tangan ya, dan sok ceritain sebentar Kak Terisda. Iya, di sana banyak oleh-oleh yang merupakan ciri khas Kabupaten Sukabumi ya. Kita juga ada dari sisi makanan, kemudian juga di sana paling banyak pasti paralon dari Kang Ilham ya. Oh iya. Kemudian, ini jajanan-jajanan semua nih ya. Oleh-oleh kabupaten nih. Ada Hanjeli ya. Hanjeli sudah ada di sana. Hanjeli ada. Saya pernah beli di sini nih. Gitu. Tuh, pokoknya hebring lah. Dari Dekranasda, kalau memang ini pusat kayak kue, kita kerajinan golok ini Kang Deng di sini nih rumahnya nih. Ini pusat kerajinan logam terbesar di Indonesia ya. Ini golok-golok pusaka nih.
Nah, ini koleksi saya segini. Udah diambil. Ini waktu kemarin ada dosen UPI meneliti tentang... Halo. Kang Deddy. Selamat siang. Ini ada Kang Deng tuh, dia baru masuk online. Tuh, mohon maaf nih, baru masuk. Iya, so Kang Deng jelasin tentang Cibatu setengah menit. Oke, Cibatu itu salah satu sentra pengrajin pandai besi ya. Salah satu saya dilahirkan. Ya, di mana tempat saya dilahirkan dan sekarang berdiam diri di tempat itu. Jadi Cibatu ini dulu yang pertama membuka itu Raden Arya Patra Santana yang sekarang makamnya ada di Nyangkoek. Beliau ini keturunan dari Kuningan. Nah, ada hubungannya juga dengan Kuningan, pandai-pandai besi di Kuningan. Itu sama ternyata satu keturunan juga dari Cibatu. Kebetulan ini ya dengan Cibatu. Jadi ada satu gennya lah mungkin ya gitu. Siap. Gen dengan yang di Kuningan ya. Nah ini salah satu pusat kerajinan atau pembuatan bilah-bilah tradisional maupun sekarang ada juga bilah dari bahan-bahan modern di samping tradisional yang dibuat di Cibatu. Siap, mantap. Nanti di next event kita khusus tentang Cibatu nih harus boleh kita nih. Nanti bisa memperdalam tentang Cibatu ya. Dari mulai golok, pisau, alat pertanian, teknik mesin-mesin semuanya ada di Cibatu. Gitu. Ya. Nanti kita bahkan di bukunya Kang Irman itu sudah pernah dibahas juga ada fotonya sekitar 1920-an itu foto pengrajin golok di Cibatu ya Kang Irman ya. Ada ya. Siap mantap. Ada. Oke. Next nih Kang Deng jelasin tentang ini dari Cibatu mah setengah jam ka dieu. Nah, apa yang Kang Deng bisa ceritakan tentang Gunung Sunda? Gunung Sunda ini merupakan Gunung Sunda ini merupakan satu kawasan wisata alam yang memiliki panorama atau view bisa melihat kota dan Kabupaten Sukabumi. Gunung Sunda ini ada di ketinggian 800 di atas permukaan laut MDPL. Kebetulan sekarang itu Gunung Sunda dikelola oleh pihak desa kalau dulu bersama pemuda dan komunitas yang mengelola tempat wisata tersebut ya. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa lebih maju dan lebih berkembang lagi setelah diambil diambil oleh pihak desa. Ya, kita berharap ada pengembangan yang lebih baik lagi dibanding dengan dulu kita. Oke. Nah, sekarang kita dari Cisaat langsung kita ke Bojong Kokosan. Apa yang bisa diceritakan dari Bojong Kokosan? Sok Kang Deng dulu. Ya, ini salah satu tempat yang paling bersejarah ya zaman dulu, pasca kemerdekaan, di mana di tempat ini dulu terjadi peperangan yang maha dahsyat. Konon, kenapa maha dahsyat? Konon katanya peperangan ini lebih besar dibandingkan dengan peperangan di Surabaya 10 November. Bahkan berita-berita di Eropa zaman dulu itu dia sangat mengakui kalau peperangan di Bojong Kokosan ini yang paling sulit lah katanya, paling hebat, paling dahsyat lah gitu dibanding dengan peperangan di wilayah Nusantara yang lain. Oke. Jadi ada konvoy itu pasukan sekutu itu dicegat oleh pejuang-pejuang kita dari atas bukit. Oke. Siap. Sekarang Kang Irman nih dari sisi sejarah. Ya, istilahnya itu memukul ular berbisa, mungkin sama Kang Irman nanti bisa ditambahkan. Kang Irman bisa menambahkan sebentar aja tentang Bojong Kokosan. Di unmute dulu. Nggak ada. Oke, kita lanjut. Kang Irmannya sedang ada kepentingan seperti itu. Kita lanjut ke mana nih? Nah, Neng, apa yang bisa dijelaskan di sini? Ternyata selain Parung Kuda dengan Bojong Kokosannya,
Di Cicurug juga ada situs megalitik Tenjolaya Girang atau kita sebut situs Batu Kujang. Nah, Batu ini dia Kujang, Batu Kujang. Bisa dijelaskan, Deng? Ya, ini salah satu tempat yang cukup bersejarah ya untuk wilayah masyarakat sekitar dulu. Ini berarti di kaki Gunung Salak ya? Betul, ini di kaki Gunung Salak. Ini kalau masuknya sebelum pasar Cicurug itu ada jalan ke kiri kalau dari arah Sukabumi, dari arah Cisaat maksudnya. Situs megalitik Tenjolaya Girang namanya. Orang masyarakat di sana menyebutnya situs Batu Kujang. Batu Kujang. Nah, ini dia batu berbentuk kujang. Sip. Nah, udah. Tenjolaya ya, Kang Irman ya. Betul. Kemudian next selanjutnya dari Tenjolaya kita ke, nah ini dia Taman Nasional Gunung Halimun. Siapa? Sok Teh Rizda, Kang Deng. Apa yang bisa cerita di sini? Teh Rizda aja dulu. Ya. Teh Rizda masih on? Ya, saya koneksinya lagi ini dulu, lagi ambil. Ini saya tambahkan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini salah satu camp paling baik karena memang sarana prasarananya mumpuni ya. Dulu dikelola dulu mah pernah dikelola oleh dibantu oleh negara Jepang dalam pendanaan dan sebagainya. Dulu pada zaman-zaman itunya menjadi tempat yang wah gitu ya untuk para yang ingin dipijat spa begitu ya, kecantikan dan kemewahan dalam kehidupan. Ini yang termasuk TNGHS ini bukan hanya wilayah Cicurug aja, Kang Ded. Ini termasuk sampai ke Kasepuhan Adat itu dia masuknya ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak juga. Nih Taman Halimun itu luasnya segini sampai belakang Cipta Gelar juga sama. Itu sampai ke Cipta Gelar, itu ke Sinar Resmi Cipta Mulia itu ada bagian yang merupakan masuk kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Oke. Nih dari kaki Gunung Salak kita turun lagi ke bawahnya Arung Jeram, Sungai Citarik. Nah, karena tidak begitu di sini saya mencari datanya tidak begitu ada beberapa kekurangan foto 360. Paling di beberapa Sungai Citarik itu ada beberapa operator ya yang bisa kita pakai untuk berolahraga Arung Jeram. Kemudian ini sekedar informasi tambahan sedikit. Juga bisa, Deng. Ya, mengenai yang Arung Jeram Citarik ini karena memang ini arusnya dianggap bagus dan cocok untuk para atlet Arung Jeram dunia. Ini sempat ada kejuaraan dunia di sini, Kang Ded. Betul. Beberapa 2 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu lah kalau 4 tahun yang lalu. Oke. 2015 kan? Ya 5 tahun yang lalu ya 5 tahun yang lalu 2015 ya. Makin lama tuh 5 tahun yang lalu. Siap. Next selanjutnya ini nih tadi Niagara rafting kalau Citarik itu nama sungai ya di Citarik ada beberapa operator. Kemudian Niagara rafting itu Sungai Cicatih ya. Cicatih nih Niagara dari Cicatih. Ada yang bilang Cicatih, ada yang bilang Citatih itu sebetulnya. Citatih. Kemudian kita dari area tengah kita bergeser ke area Gampang Tengah Nyalindung lah. Nah, Deng cerita tentang Gua Buni Ayu nih. Nah, ya ini Gua Buni Ayu ini merupakan salah satu gua terbaik di Asia ini di Asia Tenggara. Ini kedalamannya bisa mencapai 1000 meter lebih. Nah, ini berarti yang difoto gua vertikal ya yang kita. Ya, ini masuk lewat gua vertikal. Jadi ada masuknya, ada yang horizontal, ada yang lewat vertikal. Jadi ini kita masuk melalui celah sekitar berapa meter? Ini 14 meter adalah kalau nggak salah. Oh, Kang Teh Rizda ya teman tagay sok aya kahandap. Nah, jadi ada gua yang landai untuk anak-anak, untuk masyarakat umum. Ada juga yang minat khusus dengan ekstrim seperti ini. Gitu.
Nih. Ini lokasinya. Nah, dari Ususur Gua terus ke Curug Bibijilan. Curug Bibijilan. Nah, ini dia Curug Bibijilan. Nah, jadi kalinya peta nanti. Nah, Curug Bibijilan. Jadi Curug Bibijilan sama Gua Buni itu satu paket ya? Ya, nyambung. Jadi kalau kita masuk lewat horizontal ya, keluarnya bisa lewat Curug Bibijilan. Curug Bibijilan. Ini Herisda kapan ini sekarang Curug Bibijilan ini ada untuk olahraga ininya apa? Yang rafting. Oh, rafting ya. Ya. Yang tali itu dari atas ke bawah ya. Ya, di curugnya itu. Ya. Ini yang dipoto siapa nih? Teh Rizda apa Yuli apa si Puja nih? Saya kurang tahu nih. Harusnya pakai yang menyanding. Udah, kita next lagi setelah Bibijilan. Nah, ini dia. Ini wisata religi. Pesantren yatim di sini dikembangkan juga beberapa pengembangan kawasan-kawasan wisata berbasis religi dan masyarakat. Nih. Itu Gus Dur sempat di sana katanya. Oh ya? Oh. Di sana. Jadi untuk rekan-rekan atau siapapun di samping berwisata juga bisa beramal di sini. Jadi di sini ada kebun binatangnya, ada mainan-mainannya. Mini zoo ya, Kang ya, mini zoo. Mini zoo. Kemudian dari pesantren yatim kita jangan lupa ke curug yang lain yang sudah rame nih, curug Cirajeg ya, Neng ya? Ya, Cirajeg. Purabaya. Banyak sekali air terjun di daerah Pajampangan yang semestinya memang harus dipoles lebih bagus lagi. Dari Cirajeg sebenarnya ada beberapa curug dan pemandangan lainnya. Nanti di lain waktu kita bahas lebih detail. Nah, ke selatan lagi adalah Curug Caweni. Nah, Kang Irman bisa cerita Caweni. Ayo, sejarah Caweni itu naon gitu. Legenda Kang Irman. Sok silahkan. Cocoknya Kang Deng, saya kurang paham tuh legendanya, Kang. Nah, Caweni ini ini nih, legenda ini ya. Kang Irman nih. Sok Deng. Ini legendanya. Ini seorang putri. Kalau nggak salah seorang putri itu yang bertapa ya. Putri ini dikonon pada saat menikah dalam keadaan gadis, tapi pada saat malam pertama tiba-tiba suaminya meninggal. Nah, dan itu berulang sampai 99 kali. Jadi perjaka yang menikahi di malam pertama selalu meninggal. Sampai akhirnya dia melamun menunggu perjaka yang ke-100. Dia teh siapa menjadi urang teh kunaon cenah maot wae boga salaki teh encan mah dikukumaha geus maot deui cenah. Akhirnya dia merenung di bawah curug sambil menunggu suaminya yang ke-100. Entah siapa yang bisa pegang itu, ya mudah-mudahan bisa mengabulkan permintaannya gitu. Ini istilahnya masih randa bengsrat istilahnya. Legenda Caweni, Putri Caweni. Gitu. Dan ini seperti manusia sedang dan walaupun ini air gede caah cek orang Sunda bilang, ini posisinya seperti ini terus, tidak pernah berubah, tidak pernah apa. Ya mudah-mudahan aja legendanya tetap terjaga. Kemudian yang selanjutnya, nah ini dia. Dari Curug Caweni kita ke Cikaso. Ini dia curug Muara Cikaso. Orang-orang bilang ke Sikurung. Nah, ini dia yang menjadi favorit wisata untuk masyarakat di selatan. Dari Cikaso kita beralih ke atasnya. Nah, Curug Cikasonya. Tadi kan Muara Cikaso. Sebenarnya ada yang menyebut bahwa ini memang bukan aliran Sungai Cikaso, yang Cikasonya yang besar ini gitu. Ini di kampung Cinitik kalau nggak salah.
Nah, ini pemandangannya yang fenomenal. Dari sini baru nah jangan sempatkan di seberangnya ada perkebunan Cikaso. Ini waktu rekan-rekan komunitas foto 2010 ada Kang Teguh juga. Kang Teguh sekarang ketua Kompepar ya, tadi sudah. Iya. Kompepar Kabupaten. Jadi 2010 kita sudah ngajak eksplor anak-anak fotografer Sukabumi ke kawasan selatan. Nah, ini dia. Itu siapa yang langsung di depan yang duduk di samping Pak Teguh? Oh, ini bintang film dulu. Yang langsung siapa? Bintang film. Namanya Deddy Sehendra. Nah, yang pakai kacamata di depan tuh langsing itu siapa ya? Ini saya tahun 2010 ya. Gitu. Nah, ini ternyata perkebunan Cikaso itu perkebunan tertua peninggalan Perancis dulu namanya Venesia. Kang Teguh itu sama hafal karena memang bekerja dan berdiam di sini. Kemudian next, nah ini dia. Nah, Neng bisa cerita Teh Rizda apa yang bisa diceritakan di Karangbolong ini? Silakan. Sok Bu Rizda dulu. Nih. Ya, kalau aku sih Karangbolong lebih. Ini masuk kita masih menetapkan tempat wisata apa bukan? Ya, gimana? Ini sudah mulai dikelola ya? Sudah mulai dikelola kah? Ya. Ini masuk kawasan Green Belt, Kang. Oh jadi, iya, jalur hijau penghijauan ya, Green Belt-nya ini ya. Dan ini secara delineasi objek wisatanya masuk ke kawasan Ciletuh Baratu UNESCO Global. Oke, berbatasan dengan Cibitung. Berbatasan. Gitu. Nih harap hati-hati untuk para pengunjung atau wisatawan yang memang baru ke sini karena jaraknya sangat jauh dan jalannya juga masih berbatu. Jadi harus diantisipasi hal-hal yang seperti kendaraan, makanan, uang, sinyal dan sebagainya. Di sebagian tempat ini banyak tebing-tebing ya. Tebing-tebing ini ada yang alami, ada juga yang memang dibuat oleh perusahaan-perusahaan tambang pasir besi. Ini pasirnya berwarna hitam mengandung biji besi yang sangat tinggi. Ini kalau di orang-orang Kasundaan ini salah satu tempat yang sangat bersejarah, Kang Ded. Betul. Di tempat ini. Jadi konon katanya menurut literasi dari Pantun Pajajaran itu ya, Pantun Bogor, ini di sini itu tempat ngehilangnya atau menghilangnya Prabu Siliwangi. Pas di area yang Karangbolong ini. Karena kan dulu mungkin Kak Irman nanti menambahkan itu tadinya mau menyeberang ke Pulau Christmas itu ya Kak Irman ya. Cuman karena ombak tinggi akhirnya nggak jadi menyeberang ke Pulau Christmas itu. Untuk berada di Karangbolong juga hati-hati perhatikan pasang air laut ya. Karena pasang ini kadang-kadang datang tiba-tiba. Makanya orang yang baru harus disarankan didampingi oleh guide supaya tidak nyasar atau tidak salah melangkah harus kemana-kemana. Next kita lanjutkan dari Karangbolong ke atas lagi Kang Deng yang kabupaten lupa nih gak disebut Salabintana. Nah sama Kang Irman nanti cerita Salabintana ini nih. Oh, Kang Irman ya? Ya, Kang Irman masih online? Ya, Kang Den, Salabintana awalnya hanya hutan sebetulnya, tapi sempat dijadikan sebagai area pengobatan ya sebelum dijadikan resort itu. Cuma namanya pengusaha Lene itu dulu membeli tanah tersebut, katanya dulu ada makamnya, makam Sela dan Bintana di situ. Di akhirnya resort pertama di situ ya, resort yang cukup besar. Itu ada beberapa catatan di situ. Pertama, tempatnya kaum Mason ya, kaum Freemason itu. Kemudian yang kedua, sempat menjadi tempat rapat antara delegasi Jepang dan Hindia Belanda. Karena gagal hasil keputusan rapat di sana, akhirnya Jepang menyerang Harbor. Jadi di Hotel Salabintana juga pernah diadakan rapat yang bersifat internasional. Betul. Antara Jepang dan Hindia Belanda, karena Hindia Belanda waktu itu Jepang meminta tambahan minyak ya untuk perang, sementara Hindia Belanda menolak karena kan
ada di bawah ini ya, aliansi dengan Amerika Serikat dan sebagainya. Oke. Nah, ditolak, Jepang marah, akhirnya dia memutuskan untuk menguasai langsung Hindia Belanda. Cuma masuk Hindia Belanda nggak mungkin tanpa menghancurkan pangkalan militer Pearl Harbor dulu. Gitu. Kang Irman, dulu di parkiran ini kan ada peninggalan bangunan-bangunan lama ya? Iya, betul. Bekas apa ini di daerah sini dulu? Enggak, area situ sebetulnya sebelasannya lobi tuh. Aha. Terus ada juga yang apa gazebo. Aha. Terus hubungannya dengan rumah lama yang ini bagaimana? Kalau yang ini dulu hanya bagian rumah-rumah ini apa disebutnya pavilion. Jadi ini sebetulnya yang di sebelah kiri apa namanya pohon beringin besar. Di sebelah sini nih parkir ya. Ya, di depannya, sebelah bawahnya ada kolam besar bulat itu di sini awalnya. Di bawah situ Kang Ded. Oke, siap. Jadi Kang Irman, ini salah satu pemicu terjadinya Perang Dunia Kedua ini pemicu Perang Dunia Kedua yang lalu itu terjadinya di sini awalnya ya? Betul. Jadi pemicu Perang Pasifik mungkin kita sebut karena Jepang tidak mau menyerang Hindia Belanda sepanjang dikirimin minyak, karena ditolak di sini mentah-mentah. Nah, akhirnya langsung menyerang dan itu juga pemicu diserangnya Pearl Harbor. Oke. Pearl Harbor ya, yang terkenal itu ya. Betul. Ada filmnya Kang Deng itu. Iya film Pearl Harbor ya. Siap. Terus selanjutnya kita yang terakhir Kang Deng. Nah, ke PH. Pondok Halimun. Kenapa namanya Pondok Halimun? Pondok Halimun mungkin tadi ini yang lebih paham nih. Halimun itu berarti kabut ya? Ya, kabut. Ya, karena berada di bawah ceruk antara dua. Karena memang ini kawasan ini berada di lembah, kan ya? Di lembah. Jadi disebut Pondok Halimun itu. Jadi tiap malam menuju pagi itu ini selalu tempat ini berkabut. Sekarang penetaannya seperti ini ya. Wilayah Halimun di selatan coba. Di sini ada satu curug juga kan yang terkenal, Curug Ciberem di sini. Oh iya, Curug Ciberem ya. Ada Curug Ciberem. Di dalam Curug Ciberem ada. Ya, dan ini merupakan salah satu pintu masuk resmi ya untuk menuju puncak Gunung Gede. Betul. Ini salah satu pintu dari Sukabumi. Ya, salah satu pintu resmi ya. Nah, ini jalur Pondok Halimun ini. Ternyata ini sebagian saya pun baru tahu bahwa tanah yang ini itu punya Pemda semua, Pemda Kabupaten. Oh iya Kang, sudah dikelola masuk destinasi seharusnya wisata. Kalau ini bisa dijadikan diolah atau dibangun sesuatu yang bisa menguntungkan Pemda, ya kenapa tidak? Tapi kalau saya nggak salah informasi, sekarang itu sebagian sudah masuk kawasan yang dikontrak sama PT Fontis kalau nggak salah. Ini teh. Ya, katanya PT ya, Fontis kawasan Pondok Halimun. Melembarkan sayap ya di Pondok Halimun, Kang. Mau melembarkan sayap ke Pondok Halimun. Ya. Kalau saya nggak salah informasi itu sekitar 100 hektar lah dari situ gunung sampai sampai Pondok Halimun. Oh gitu. PT Fontis itu. Ya mudah-mudahan saja berkembang dengan bagus lah di sana ya. Ya. Nah, sekarang kota sudah, kabupaten sudah, tinggal yang CPUGG. Ciletuh Pelabuhan Ratu. Nah, ini kawasannya Teh Rizda nih. Nah, Karoneng Hungkul. Harus banyak. Teh Rizda, silakan sekilas apa yang, kalau misalkan kita memasuki kawasan Ciletuh Pelabuhan Ratu Geopark, ya, yang 8 kecamatan ini nih, dengan 120.000 hektar, dengan 26 site utama dan 64 geosite tambahan di dalamnya. Apa yang harus pertama kali kita datang? Kalau misalkan kita ke kawasan Geopark, harus kemana dulu? Yang pasti ke Geopark Information Center. Nah, kita ke Geopark Information Center yang ada di
Ada Citepus di Jalan Oke, Raya. di situ. Jadi di sana Citepus. sudah lengkap informasi-informasi kaitan dengan CPUJJ atau Ciletuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark. Jadi untuk berkunjung ke ini foto ya. lama ya? Ya, lama. Makanya gambarnya masih kumuh ya. Sekarang sudah lebih dari bagus lah, dibersihan gitu ya. Ini foto lama. Ini berarti pusat informasi geopark ada di sini. Yang paling dekat dari sini, saya sudah read sih sebenarnya untuk masyarakat umum. Kita ke sini dulu nih, Terisda. Boleh. Itu Istana Pelabuhan Ratu ya, Kang ya? Oke. Kalau sekarang namanya Pasanggerahan ya. Namanya ya. Nah, ini di dalamnya. Sekitar 4 tahun yang laluan, Kang berubah nama. Karena sekarang dikelolanya kan oleh Sekretariat Negara RI. Betul. Ya. Jadi dulu saya sempat masuk ke sini, itu izinnya juga harus dari Istana Bogor, dari Sekretariat Negara gitu. Ya. Karena memang ini sebenarnya simbol, Kang, simbol tentang jejak sang proklamator ya. Iya. Dulu sejarah ini, Kang Irman nih ada sejarah yang menarik antara salah satu hotel Bayu Amerta dan Istana Presiden ini pada zaman Soekarno. Nanti next event lah kita cerita ya tentang hal itu. Gitu. Nah ini dia, apa yang bisa dicerita di sini ada Pasanggerahan Tenjo Resmi. Nah, apa ini? Kalau itu sebenarnya bukan Pasanggerahan, Kang. Nah, berarti salah yang itu nama ya, yang nge-tag nama. Saya biasa menyebutnya Rumah Tahan Gempa. Nah, Rumah Tahan Gempa ini. Rumah tahan gempa ini dibangun oleh beberapa negara. Di bawahnya itu ada karet, karet apa namanya? Ya karet untuk kalau dia bergoyang, jadi si bangunannya masih aman. Ya. Dari sini kemudian kita paling dekat ke, nah ini dia. Jadi di kabupaten itu ada 2 kantor bupati, yang satu di wilayah kota, satu lagi di Pelabuhan Ratu. Ini lokasinya. Ini jantung kotanya Pelabuhan Ratu. Ya, jantung kotanya Pelabuhan Ratu. Dari kantor bupati kita balik lagi ke Grand Ina ya. Grand Ina. Nah, sebenarnya Kang Ded, Grand Ina itu punya hubungan yang sangat erat dengan Istana Presiden, Kang. Betul sekali. Jadi sejarah bahwa Presiden Soekarno hari ini kan CPUJJ diakui sebagai geopark dunia ya, Kang ya, masuk dalam jaringan UNESCO Global Geopark. Tapi sejujurnya sejak dari tahun 1950 ya mulai pembangunan, itu Presiden Soekarno sudah lebih dulu, Kang, jatuh cinta pada Pelabuhan Ratu. Betul. Sehingga Pelabuhan Ratu disejajarkan, itu merupakan salah satu hotel modern pertama di Indonesia. Sejajar dengan Hotel Indonesia, Hotel Bali Beach, dan Hotel Ambarukmo Plaza. Jadi, dulu namanya Jakarta ya. Dulu namanya Samudra Beach Hotel. Hotel tepi pantai pertama di Indonesia. Jadi adanya hotel di sisi lautnya ini. Papasan perang Jepang ya, Kang? Papasan perang Jepang, makanya di dalamnya itu masih ada peninggalan-peninggalan zaman dulu. Bangunannya pun hasil arsitektur Presiden Soekarno asli dan dibantu dengan dari Jepang ya, Kang ya. Dan dulu namanya Tanichi Samudra Beach Hotel, Kang. Meski ada ke Jepangan ya. Konon katanya bangunan itu 100 tahun juga awet, Kang. Betul. Nih di sebelah kanannya samping ada situs Batu Karut. Ya. Ini Atalapak Kolom, ini fotonya. Nah, ini dia. Atau Lapa ya. Ya. Ini salah satu ya, Kang ya. Betul. Salah satu situs yang sangat penting yang ada di kawasan Geopark. Ya. Ini konon katanya batunya sama, Kang, dengan situs Gunung Padang, Kang. Batu Karut itu. Bisa jadi harita aya nu mawaan make eta kaci air. Bukan. Jadi memang satu umur. Kawasan ini
dulu disinyalir itu bekas kawah Kang Ded. Iya, Bekas kawah. Jadi ada gunung vulkanik purba. di bawahnya purba. Jadi batuannya itu batuannya itu kolumnar juin itu hasil pengerasan dari lava. Betul. Jadi ada kemungkinan juga yang di atas esbah itu kan ada jalan tuh. Kalau jalan itu dibuka, itu batu-batuannya berbentuk kolumnar join panjang-panjang. Kalau di Gunung Pandan kan nggak terlalu panjang. Kalau di sana itu kalau dibuka itu pasti panjang-panjang. Nah itu salah satu bukti bahwa itu bekas kawah itu. Nanti buktinya ada di Karanghau. Iya. Jadi keterikatan daerah pantai sini pun memang kegiatan vulkanik dan mulai. Ya, jadi Karanghau itu. Ya. Nanti kita lanjut lagi ke Pantai Cimaja. Nah, ini Pantai Cimaja itu. Ya, spot surfing terbaik di Kabupaten Sukabumi. Tapi sebenarnya ada di Ombak 7 ya Kang ya. Kalau kaitan ombak saja, kalau di Cimaja Beach ini sudah ini ya Kang. Jadi dulu terkenal ya. Ya, tersedia fasilitas-fasilitas untuk teman-teman surfing. Keunikan perbedaan kontur pantai di Cimaja dengan pantai yang lain, di Citepus kan pasir ya, di ujung genteng pasir. Di Cimaja itu relatif berbatu karena memang dekat dengan muara Cimaja gitu. Ya. Meskipun dan ini berbatu. Di Cimaja Beach itu event-event internasional sudah ada ya Kang ya? Oh iya. Sudah. Kejuaraan dunia surfing pernah dilaksanakan di situ. Bentar ini ada yang mau masuk. Bentar ya. Kemudian dari Cimaja kita bergeser ke Karanghau di sebelahnya. Nah, apa yang bisa cerita dari Karanghau? Ya, jadi kalau Karanghau tadi sudah singgung sama Kang Deng ya. Jadi ini juga salah satu bentuk bukti bahwa pernah terjadi ini ya, kawah ya. Kegiatan vulkanik. Ya, vulkanik. Dan ini sebenarnya Kang masuk antara Batu Karut, Karanghau, kemudian geyser juga nanti Kesepuhan itu dalam tema CPUJJ itu masuk dalam tema magmatik, jalur magmatik. Ya. Jadi di mana di situ di Karanghau juga banyak batuan. Kenapa Karanghau? Hau itu kan orang Sunda sebagai alat atau tungku masak sebagai tungku ya. Tapi yang lebih unik juga kaitan budayanya, mungkin di sana juga terkenal. Di sana ada bukit tempat menjatuhkannya diri Nyi Roro Kidul ya Kang ya, dari sisi budaya. Ada tebing batu tinggi. Ada tebing batu seperti itu. Tapi saya akan sedikit sharing Kang cerita tentang orang Pelabuhan Ratu. Kadang-kadang orang luar ya, orang Bandung atau orang mana, kalau ke Pelabuhan Ratu katanya berenang nggak boleh pakai baju hijau. Nah, jadi kita bisa lihat nih, ini lihat dari atas, air lautnya hijau banget kan? Betul. Jadi sebenarnya buat teman-teman nih yang sering bertanya, bener nggak sih gitu? Karena kaitannya dengan Hotel Samura Beach kan gitu ya, dengan Karanghau, dengan Nyi Roro Kidul, kenapa sih nggak boleh pakai baju hijau? Sebenarnya saya informasi dapatkan dari Balawista ya, teman-teman lifeguard. Kenapa tidak boleh memakai baju hijau? Itu lebih ke secara ilmiah ya, lebih ke mudah penanganan evakuasi laka laut. Jadi kalau hijau kayak gitu itu mirip dengan air laut, sehingga disarankan untuk berenang itu memakai baju berwarna supaya kalau amit-amit ya terjadi laka laut itu lebih mudah untuk dievakuasi. Oh, gitu. Seperti itu teman-teman. Siap. Nah kita percepat nih ya, di samping setelah Karanghau, kemudian ada juga geyser Cisolok. Nah, kita bisa ke geyser Cisolok. Ada 2 di dunia, satu-satunya di Indonesia. Dari proses geologinya, karena ini merupakan hasil ini ya. Ada kolamnya, ada tektonik ya, dari energi panas. Dari energi panas bumi. Gitu. Ini satu-satunya di Indonesia ya. Dari geyser Cipanas kita ke Kasepuhan. Ada 3 Kasepuhan yang besar di sini. Kasepuhan Sinar Resmi, kemudian Kasepuhan Cipta Mulia, dan yang paling jauh Kasepuhan Cipta Gelar. Nah, dan semuanya masuk Kecamatan Cisolok.
Kabupaten Sukabumi. Nah, dari kesepuan-kesepuan itu istilahnya value nilainya itu nilai budaya di kawasan geoparknya itu sangat tinggi gitu. Anda kalau yang senang adventure bisa ke Kasepuhan Cipta Gelar, yang dekat-dekat aja bisa ke Cipta Mulia atau Sinar Resmi. Dari sini kita bisa langsung ke Pelabuhan Ratu lagi. Nah, ini dia ke Gua Lalai. Kita percepat ya, Terisda. Mangga. Kita lebih spesifik nanti ya. Kelelawar ya, Kang ya. Tentang Geopark ya, ini Gua Kelelawar nih. Ini gua salah satu gua di mana yang paling dekat dengan pemukiman manusia. Biasanya Gua Kelelawar itu ada di hutan, kita harus jalan kaki dulu berjam-jam, berhari-hari. Tapi kalau di Pelabuhan Ratu, di parkiran pun kita sudah bisa melihat. Biasanya pukul 4, pukul 5 sore, jutaan lalai itu kelelawar keluar secara bersamaan. Mendekati maghrib ya, Kang ya. Dari Gua Lalai kita berkunjung ke jalur baru Geopark. Kita bisa lihat ini padepokan Vihara Namhai. Jadi itu Namhai ya, Kang. Namhai itu vihara di pinggir pantai, Kang. Namhai. Namhai ya. Dan tidak banyak ya di Indonesia yang Namhai juga. Nah, yang uniknya di vihara ini sebenarnya, Kang, lebih ke kepercayaan dari Konghucu ya, Kang ya, kaitan dengan Dewi Pantai Selatan, Kang. Betul. Jadi Kim itu adalah Dewi Penunggu Pantai Selatan gitu. Jadi lebih ke dulu yang ngebangunnya itu sering di Samudra Wisata sebenarnya, Kang, sebelum mengembangkan vihara. Iya. Next dari vihara ada lokasi yang paling happening yang akan kita kembangkan nanti, yaitu Curug Larangan ya. Kenapa namanya Curug Larangan? Ya memang dulu sangat terlarang di beberapa untuk didatangi para pengunjung karena masih banyaknya hewan atau legenda-legenda yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Dari sana baru ke Puncak Gebang. Nah, di Puncak Gebang kita bisa melihat kontur pantai dari ketinggian Teluk Pelabuhan Ratu dan sebagainya. Kemudian dari Puncak Gebang kita langsung ke Girimukti, ke Puncak Dharma sebagai tempat kita bisa melihat Amphitheater Ciletus secara sempurna ya. Pantai Palampang, Pulau Kunti, Pulau Mandra dan area dasar Laut Purba pada zaman dulu. Kemudian dari Puncak Dharma, nah yang lagi happening nih masih di Girimukti, Gunung Tumpeng masih dalam pengelolaan dan penataan. Mudah-mudahan masyarakat yang datang bisa menjaga kebersihan ya, jangan vandalisme di kawasan ini karena memang masih murni pure. Ini harus dilindungi. Kemudian dari Gunung Tumpeng di seberangnya ada juga Puncak Aher. Ini peninggalan dari gubernur lama kita, Kang Aher, mengabadikan lokasi ini Puncak Aher. Kemudian di bawahnya ada juga nih Kang Andri, ada nih Kang Andri Bukit Soca. Kang Andri online nggak? Mana Bukit Soca? Mana Bukit Soca ada? Kang Andri? Ya, hadir. Nah, hadir. Ada apa di Bukit Soca nih? Silakan setengah menit. Ada apa aja? Bukit Soca ini konsep penginapannya itu camping ground sebetulnya. Buat backpacker cocok ya? Betul. Awalnya kan yang bisa datang. Nah, nih buat member SF dan yang hadir bisa dapat ini nih diskon nih yang ikutan acara hari ini bisa datang yang ke bisa datang Bukit ke sini Soca. kan anak-anak motor. Siap, anak-anak touring. Jadi nanti kita ramaikan kami ya. menyiapkan tadinya. Mohon mangga diantos, Kang. Tuh katanya siap Bukit Soca. Salam baktos buat Kang Andi. Ini enak banget sarapan sambil melihat pemandangan kayak begini. Tuh. Ini khusus untuk share. Neng Rizda, tos sering nggak dia? Oh iya Bu, damang Ibu. Nanti ini ada tendanya, konsep backpacker ya. Konsep yang lain ada banyak. Sip, mantap. Nuhun Kang Andri dan rekan-rekan semua. Iya, rencana tanggal 27 28 nih. Oke.
Kemudian dari Bukit Soca, Curug Cimarinjung. Nah, di bawahnya. Salah satu curug besar yang ada di kawasan Geopark. Juga sama, bisa dikunjungi. Tapi tetap perhatikan aturan-aturan lokal yang ada ya. Kalau memang hari Jumat ditutup ya jangan datang kalau memang ditutup. Karena sering ada yang bandel gitu ya, pengunjung datang di hari-hari tersebut. Suka ngopi barang dahar. Kemudian Pantai Palampang. Nih, Pantai Palampang center point dari kawasan Geopark juga bisa dijadikan tempat untuk berlibur bersama keluarga. Dari sana kita bisa melihat Pulau Mandra dari kejauhan, di mana Pulau Mandra itu berisi bebatuan berumur jutaan tahun. Kemudian Pulau Kunti, juga Pulau Kunti sama. Pulau Kunti di mana kita bisa bentar, ada yang harus di-unmute. Ini Pulau Kunti, dari Pulau Kunti kemudian Curug Sodong, silakan Teh Rizda, Curug Sodong. Ya, curug yang Curug Sodong itu cekungan ya Kang? Kalau dalam bahasa Sodong itu lekukan cekungan di bawah curug ini namanya Sodong. Jadi ada dua, itu airnya lagi kecil ya Kang? Ya, orang bilang menyebutnya Curug Sajodo karena ada dua ini gitu. Tapi ada juga yang bilang Curug Kembar katanya. Ini pemahaman penamaan juga diperhatikan. Sering ada yang nyasar bukan ke Curug Sodong tapi ke Kecamatan Curug Kembar di Jampang. Kan jauh tuh, kasihan. Makanya kita sebut Curug Sodong saja gitu. Curug Sodong ya. Ada dua curug. Di atas Curug Sodong ada juga Curug Cikanteh. Yang paling tinggi Curug Cikanteh. Mana Curug Cikanteh ini ada di sini. Jadi Curug Sodong itu puncak terakhir ya Kang. Di atasnya ada Curug Cikanteh, di atasnya lagi ada Curug Ngelai ya. Curug Ngelai sama Curug Cikanteh gitu. Tetap harus dijaga kebersihannya ya. Jangan, kalau bisa sih jangan berenang karena memang dihindari untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian dari curug bagian atas, bagian bawah kita ke bagian atas. Di sana ada Curug Awang ya. Di antara Curug Awang ini ada 3 curug lagi, yaitu Curug Awang, Curug Tengah, dan Curug Puncak Manik ini yang paling tinggi. Di bawah Puncak Manik ini ada lava bantal juga, Pilau Lampa, berarti kan menunjukkan di bawah ini dulu terjadi kegiatan vulkanik gunung berapi yang terangkat selama puluhan juta sehingga terlihat sampai sekarang. Ya, padahal berapa ini ya Kang ya ketinggiannya dari Betul, ketinggiannya lebih tinggi. Mungkin hampir 400 meter dari laut. Ini ke Panenjoan. Ya, ini Mega Amphitheater Panenjoan. Luasnya diameternya 15 km ya Kang ya? Iya, saking luasnya. Nih. Saking luasnya, dan ini Mega Amphitheater. Kenapa disebut Mega Amphitheater? Karena terbesar se-Indonesia. Cekungan di mana kita bisa melihat daerah cekungan, di bawahnya. Cekungan tapal kuda ya. Ya, berbentuk tapal kuda. Next, dari sana kita bisa juga melihat Museum Papsi. Ini museum juga Papsi, Komunitas Paguyuban Alam Pakidulan. Kita bisa melihat arboretum. Arboretum itu kawasan yang berisi tanaman-tanaman gitu ya, khas dari kawasan Ciletuh. Ya. Dari sana, dari Taman Jaya kita sempatkan ke daerah Waluran, daerahnya Kang Asep nih. Kang Asep online nggak? Nih, ini bunker peninggalan Jepang di mana menjadi kekayaan yang sangat dari value historis ya, dari sejarah perjuangan bangsa kita, bahwa dulu memang daerah Waluran itu sama dengan di Jawa ya Baluran, gitu. Waluran daerah ketinggian di mana kita bisa melihat ketinggian Jampang dari sini. Next, kita percepat. Kemudian ada, Kang Asep Desa Wisata Hanjeli, jangan lupa nih, Kang Asep Hidayat Desa Wisata Hanjeli. Nih, yang sudah mendunia. Mana Kang Asep? Nah, Kang Asep, sok 1 menit. Silakan. Aduh. Desa Wisata Hanjeli salah satu
lokasi eduwisata yang ada di Kecamatan Waluran, tepatnya di kawasan Geopark Citu Pelabuhan Ratu. Yeah. Konsepnya adalah konsep tentang pemberdayaan lokal. Halo? Ya, silakan. Jelas sekali. Ya, konsepnya tentang pemberdayaan lokal. Kami memberikan istilahnya namanya ITF, Integrated Tourism Farming. Jadi konsep wisata pertanian tapi yang terintegrasi. Nah, salah satu konsepnya adalah Desa Wisata Hanjeli. Kenapa pakai nama Hanjeli? Karena memang ini termasuk satu-satunya di Indonesia tentang konsep eduwisata yang ada di Indonesia. Betul. Kami alhamdulillah coba referensinya nanya sama beberapa kampus, ada Unpad sama Kemenpar. Ini ada beberapa ibu-ibu yang kami berdayakan. Mayoritas adalah ibu-ibu mantan TKW. Sekarang kami nyebutnya Purna Migran. Mantap. Purna Migran. Ada juga budik salamber, budidaya ikan sayur dalam ember. Ada juga hidroponik, semuanya dari botol-botol bekas yang insya Allah kami manfaatkan untuk menjadi lahan edukasi wisata. Ya. Ini Teh Koya nih yang lagi bergaya. Oh tadi ya. Tetap kunjungi fanspage Facebook Desa Wisata Hanjeli sama akun IG-nya ada ya, informasi seputar Desa Wisata Hanjeli. Kemudian kita lanjutkan next Puncak Manik udah tadi ya. Leuwih Kenit. Nah, Kang Asep sok silakan Leuwih Kenit. Halo? Leuwih Kenit jelasin. Oh, lagi. Ya. Jadi Leuwih Kenit ini salah satu outdoor activity, kegiatan di petualangan di alam bebas. Kami di sini sama teman-teman Kompepar, ada Pak Teguh, Bu Risda sama yang lainnya meng-create satu kawasan ini menjadi kawasan yang memang untuk adrenalin outdoor activity. Di sana ada kegiatan pakai ban, tubing, terus tubing, liver tubing, ada juga jumping. Jumping itu loncat dari ketinggian sekitar 4 sampai 5 meteran. Jadi kalau yang punya jiwa adrenalin tinggi, adrenalin tinggi mah silahkan dicoba dan memang itu sangat memberikan pengalaman yang berharga gitu. Terus ada juga flying fox-nya, ada juga Via Ferrata. Jadi ini salah satu kegiatannya. Jadi memang di sini ada batuan-batuan namanya skulptur join. Jadi memang ada batuan yang kayak tulisan, tapi memang ini alami setelah diteliti dari beberapa hasil riset. Memang ini bukan hasil karya tangan manusia. Nah ini ada lagi yang lain Om di tebing. Jadi memang luar biasa nih kawasan. Kalau yang penasaran silahkan datang sendiri, kita invite. Ya. Nih kita ada teman-teman di Leuwih Kenit, ada Kang Yudi, Kang Marcel juga. Rekan-rekan dari travel. Sekarang mobil sudah masuk sampai ke bawah. Woi, sebagus. Ini batuan-batuannya nih. Sekarang sudah di hot mix. Oke, siap. Ya. Sip. Nuhun Kang Asep, nuhun. Sami-sami. Setelah dari Leuwih Kenit, kita ke Curug Cigangsa. Nih salah satu curug paling indah yang ada di Surade. Perbatasan ini dengan Cilacap. Dengan khasnya ada batu masikit di bagian bawah. Sejarah Pajampangan dimulai di sini. Nanti kita akan bahas pada next event hal-hal yang berhubungan dengan itu. Kemudian ini yang lagi happening juga, Pantai Karanggantungan. Ini lagi happening dalam penataan, masih dalam penataan. Mohon untuk para pengunjung jaga kebersihan, dilarang vandalisme, ya, jangan buang sampah di lokasi ini. Biarkan semuanya alami dan bersih sehingga bisa dinikmati oleh siapapun. Kemudian next, setelah Karanggantungan, nah ini ngetiknya bukan lapangan helipad tapi ini Amanda Ratu. Ini tanah lotnya kita katanya. Dan bisa melihat view laut dari tanah ini. Kemudian next, daerah yang paling akhir, paling selatan adalah Ujung Genteng. Ini kawasan Ujung Genteng, di mana di Ujung Genteng itu ada cagar alam Ujung Genteng. Ya, ini dia cagar alam Ujung Genteng yang dilindungi, sangat dilindungi sekali oleh masyarakat, oleh kita, bahwa di sinilah keanekaragaman hayati bisa terjaga dengan baik.
Kemudian dari ujung genteng ke sebelah geser ada Pantai Cibuaya, di mana ini ada muara, dulu memang banyak buaya-buaya muara, sekarang berisi oleh masyarakat. Sekarang lagi ngomong, Kang. Berkembang ya dengan pariwisatanya. Ada banyak hotel, penginapan, homestay di sini gitu. Dari Pantai Cibuaya, baru yang terakhir adalah konservasi penyu Pangumbahan ya. Di sini kita bisa melihat penyu diperlakukan supaya bisa berkembang dengan baik gitu. Mudah-mudahan semua apa? Unik kan? Apa? Yang ujung genteng ini, jadi yang penyu-penyu anak penyu itu kan tiap jam 5 sore mereka dilarung ya ke laut. Oh iya. Kalau mau teman-teman yang mau Oke, lihat pelarungan. betul. Ini. Untuk para wisatawan, pengunjung silakan kontak. Katanya 25 tahun yang akan datang itu akan kembali Kang ke ujung betul, genteng. Betul. Nah, karena memang yang kenapa penyu dijadikan salah satu logo ya. Betul. Lambang betul. Ya. Penyu. Karena filosofinya orang Sukabumi itu di mana dilahirkan dia harus kembali. Balik lagi. Penyu dilahirkan di ujung genteng, dia akan kembali ke ujung genteng. Gitu. Dan kita akhiri perjalanan kita ini di Muara Cipanarikan sebagai ujung yang boleh didatangi oleh wisatawan umum ya. Silahkan. Tapi tetap berhati-hati karena ini namanya muara, biasanya banyak hewan untuk minum, untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Hati-hati, jaga selalu. Halo, ya. Ini saya sedikit memperjelas tentang kaitan Pantai Cipanarikan. Silahkan. Jadi ini masuk di kawasan cagar alam. Sebetulnya dulu memang tidak boleh dikunjungi. Ini masih areanya area konservasi penyu. Jadi ya cuman ya kita karena pantainya memang indah, memang bersih, akhirnya banyak yang berkunjung. Betul. Terakhir 1 tahun ke belakang, ini ada korban 4 orang. Tuh. Dulu sebetulnya ada tulisan di sini, ada plang, di mana nama-nama korban itu. Sebetulnya ini sebagai pengingat saja kepada masyarakat. Warning ya. Area sebetulnya masih masuk ke cagar alam. Betul. Ya mudah-mudahan ke depan masyarakat lokal juga mau meng-create dengan baik, dengan standar yang diberlakukan sama ini. Balawistanya memang harus memang siap. Betul. Karena di pos ini memang jujur memang belum ada pos balawistanya. Makanya kemarin, pas siang kemarin ada masalah, ada ombak besar. Nah, saya lokasi ini memang pada prinsipnya masih kawasan cagar alam. Ya. Jadi memang harus benar-benar hati-hati yang datang ke sini. Makanya sampai titik akhir kita perjalanan ini sebenarnya tadi di konservasi penyu Pangumbahan ya, supaya masyarakat yang bisa datang ke sini pun lebih baik warningnya diperhatikan, aturan dari masyarakat lokal juga diperhatikan, karena batas dari pengunjung umum adalah kawasan konservasi Pangumbahan ini, kawasan konservasi penyu. Terima kasih. Rupanya waktu sudah mulai sebenarnya dari tadi 1,5 jam, tapi nggak apa-apa, kita lebihin beberapa menit. Terima kasih untuk semuanya, untuk rekan-rekan atas kehadirannya, sharingnya. Kita tunggu kedatangan para pengunjung ke Sukabumi, baik kota atau kabupaten. Silakan kontak travel agent masing-masing, kontak komunitas masing-masing supaya bisa berkiprah untuk Sukabumi. Jaga selalu alamnya, dilarang buang sampah, jaga kebersihan, jangan vandalisme. Yang penting Anda nyaman, kami pun senang ya. Pariwisata untuk semua, supaya semua bisa menikmati dengan nyaman dan enak tentunya ya. Terima kasih, Airul Kalam. Hampunten bilih aya kelepatan dalam penyampaian, dalam hal apapun. Terus berkarya untuk Sukabumi dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipoto dulu. Sok silakan acungin jempol, saya capture. Kita capture ya. Kita foto ya.
Iya, dipoto dulu. 1. Bentar. Lagi. 1 lagi. Siap. Udah. Nuhun. Kita nantikan event-event selanjutnya. Oke. Assalamualaikum. Yuk mah nggak ada bercantik, Rio. Suka aja dibohongin. Kalian jadi anggot. Jangan lupa absen ya, nanti ada door prize. Jenula, ada yang Depila, Kang Hidayat Asep, semua selamat. Om Ded izin live duluan ya, lagi di jalan. Ayo Kang Adam, nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Keluarna itu live ya. Keluarna, pencet. Oh siap. Atur nuhun yang semangat di payung. Mangga bala-bala haneut. Bala-bala haneut. Teris dah bala-bala tusuk. Tusuk. Nolai gue. Hah? Nolai gue. Pino memori. Koneksional yo. Bapuji, Ferisda, Kang Asep, bala-bala. Burisda. Kang Deng, Bandung udah ngecor, udah. Aku baru beres serius ini. Masuk ke dia. Kang Epul, Kang Saipul, bala-bala. Kang Agus, bala-bala. Kang Saipul dari DPD HPI Jabar, Kang. Oh iya, Wilujeng. Ya, tadi Kang saya lihat ada... Kang Rijal baru muncul. Ya, Kang Eda tadi Majalengka, DPC HPI Majalengka tadi ada. Hadir semua ya. Ya mudah-mudahan Kang Dedi sedikit banyak bisa memberikan pesan kepada yang lain. Betul. Kang Asep di-unmute dulu. Oh ya, ngomong apa sih, Aji? Lagi beresin dulu. Tolong itu kerjaan sebelah nggak boleh dimasukin ke Zoom sini ya, tolong. Karena double job itu double job. Nanti bakal marah itu. Kang Asep, peryogi SPJ. Ayo ke sini, kita makan bubur. Makan bubur nyeli. Cara geus we anu mencetan. Kang Dedi. Apa? Izin live Kang Dedi. Enggak. Izin keluar duluan ya. Nuhun. Kang Dedi, nanti tanggal 26 Juli itu Rizda diajakin sama Autorin. Ya. Buat virtual tour tentang itu. Ayo. Tuh. Terus minggu depan kalau nggak salah itu Haji Asep Hidayat. Jadi ada mengangkat kuliner di Ciletuh. Masukinnya kolak melange, kolak hanjeli. Boleh. Kirimin ke rumah saya karena saya harus praktek makan. Modus eta mah. Teuing lah.